Apriani Adenovalita dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 6B. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UAS pembinaan kemasyarakatan yang dimana temanya tentang pembinaan keagamaan pelecehan seksual. Yang pertama itu pengertian analisis pembinaan. Pembinaan adalah orang yang mencari ataupun mengumpulkan data untuk penilaian kemampuan seseorang. Yang selanjutnya itu tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah di mana pelecehan atau segala tindakan yang mana seksual tidak diinginkan atau permintaan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan seksual, tindakan usaha dan di mana di sini fisik atau isyarat yang bersifat seksual. Seksual yang membuat seseorang merasakan atau membuatnya tersinggung, yang dimana dikemukakan dan ataupun tertindak terintimidasi ataupun di mana seseorang tersebut melakukan yang tidak diinginkannya. Pelecehan seksual itu adalah yang tidak baik ataupun tidak diinginkan setiap orang. Jadi masuk ke bentuk-bentuk pelecehan seksual, yang dimana bentuk-bentuknya itu yang pertama menggoda atau menarik perhatian lawan jenis. Nah, di sini dimana pelaku pelecehan seksual itu menggoda atau menarik perhatian yang bukan lawan jenisnya. Dia mengajak seseorang untuk melakukan seksual dan membuat seseorang itu merasa tidak enak ataupun merasa tersinggung. Yang kedua itu menyentuh atau mencium seseorang dengan seenaknya saja, di mana dia tidak memikirkan lawan jenisnya mau atau tidak. Dia melakukan seenak apapun yang diinginkannya. Yang kedua itu, yang terakhir itu memamerkan tubuhnya. Nah, di sini pelecehan seksual itu dia memamerkan tubuhnya ke siapa saja ataupun dengan lawan jenisnya, sehingga lawan jenisnya merasa canggung ataupun merasa tidak dihargai. Yang selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita melakukan pembinaan terhadap orang yang suka melakukan pelecehan seksual. Yang pertama itu dengan pembinaan Al-Quran ataupun Al-Hadis, di mana dalam surah Taha ayat 82, yang dimana artinya di situ dan sesungguhnya aku yang pengampun, dan bagaimana orang-orang yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan ataupun kemudian tetap dalam kebajikannya. Nah, di sini dalam surah ini telah menjelaskan kalau Allah itu Maha Pemaaf dan Dia akan melakukan apapun demi orang yang ingin bertaubat dan melakukan kebajikannya, akan dimaafkan dan dalam setiap perbuatannya. Dalam surah ini sangat dijelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Apapun yang dilakukannya akan dimaafkan. Yang kedua itu di mana pembinaan kedua itu pelecehan seksual dengan situasi, di mana pelecehan situasi di sini orang yang melakukan pelecehan seksual ingin merubah situasi atau merubah cara pikirnya agar dia tidak akan melakukan pelecehan seksual sendiri. Dia akan berpikir lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.